Hai semuanya, salam kenal ya. Nama saya Leonie Amalia Yanli dari kelas 11 MIPA 2 SMA Regina Pacis, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melampirkan sebuah video pembelajaran tentang program linear yang diambil dari kasus COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Selamat menyaksikan. Dilansir dari sumber alodokter.com, diketahui bahwa virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyerang orang dari golongan manapun, baik tua, muda, maupun bayi. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dapat menular dengan sangat cepat, sehingga banyak negara yang memutuskan untuk menerapkan kebijakan lockdown ataupun karantina wilayah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19. Adapun beberapa gejala yang mengindikasikan seseorang terinfeksi virus ini ialah flu, demam, dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sesak nafas, serta sakit kepala. Adapun beberapa cara mencegah penularan virus ini ialah dengan rajin mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer setelah melakukan aktivitas. Hindari keramaian ataupun terapkanlah physical distancing. Yang berikutnya, selalu pakai masker saat berada di tempat umum. Jaga kondisi tubuh tetap fit dengan rutin berolahraga dan konsumsi makanan yang bernutrisi. Semakin hari, jumlah terkonfirmasi kasus positif corona di Indonesia semakin melonjak tinggi. Belum ditemui adanya penurunan kasus yang drastis. Dilansir dari detik.com, diketahui bahwa Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai negara Asia dengan kasus positif corona terbesar. Sebelum kita belajar lebih jauh, aku mau kasih tahu nih, apa sih program linear itu? Program linear secara sederhana adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linear. Dalam kehidupan sehari-hari, program linear ini juga dapat digunakan, misalnya seperti untuk menghitung untung dan rugi dari suatu perusahaan. Untuk saat ini, saya menggunakan data kasus COVID-19 di daerah Banten dan Sumatera Selatan. Dari data kasus COVID-19 yang telah diperoleh, kita dapat juga memperoleh dua buah bentuk pertidaksamaan linear. Pada sistem pertidaksamaan, digunakan simbol lebih besar sama dengan karena ada kata terkonfirmasi. Di sini, saya memisalkan jumlah pasien sembuh dengan X, sementara jumlah pasien meninggal saya misalkan dengan Y. Setelah sistem pertidaksamaan dibuat dengan memasukkan angka-angka tadi, kita dapat pula membuat grafik serta titik uji. Titik uji dapat dibuat dengan titik 0,0 untuk menentukan HP. Titik yang pertama menghasilkan 0 lebih besar sama dengan 6570. Jadi salah, karena seharusnya 0 lebih kecil sama dengan 6570. Begitu juga dengan titik uji yang kedua, yang menghasilkan 0 lebih besar sama dengan 6614. Ini salah, karena seharusnya 0 lebih kecil sama dengan 6614. Selalu ingat bahwa syarat pertidaksamaan ialah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Di sini, saya tidak mencari titik potong, koordinat, HP, serta tidak membuat daerah asir pada grafik karena pelajaran kali ini masih mengenai dasar-dasar program linear. Sebenarnya, grafik dapat pula dibuat dari titik koordinat yang telah ditemukan. Namun, karena di sini saya tidak mencari titik koordinatnya, maka grafiknya langsung saja saya buat. Lalu, sebenarnya setelah menemukan titik koordinat dan grafik, dapat pula kita cari titik potongnya dengan memasukkan angka-angka yang ada ke dalam rumus Y-Y1 per Y2-Y1 sama dengan X-X1 per X2-X1. Ada tambahan nih teman-teman.
Dari titik uji yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa titik uji yang pertama, yaitu 0 lebih besar sama dengan 6570 salah dan bukan merupakan daerah HP1. Begitu juga dengan titik uji yang kedua, yaitu 0 lebih besar sama dengan 6614 yang salah dan bukan merupakan daerah HP2. Jika kalian ingin membuat daerah arsir pada grafik, ingatlah selalu bahwa daerah arsir adalah daerah yang salah dan bukan merupakan daerah HP.